yaitu fixed voltage ya, tegangannya tetap, kemudian frekuensinya tetap, kemudian AC power supply di sini tetap semuanya. Tetapi yang ada di sini itu adalah variabel DC output voltage. Tegangan DC-nya itu bisa dirubah-rubah. Caranya bagaimana? Dengan cara mengendalikan yang ada di sini. Ya. Oke, kita lihat saja yang ini, nanti Anda baca sendiri ya. Nah, kemudian perbedaan different type of line commutative converter ya adalah ya fase control rectifier which are AC DC converter, kemudian AC to AC converter ya, AC voltage control with convert input AC voltage into variable AC output. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya dengan rangkaian ini ya, ini adalah AC to DC. Tapi kalau yang rangkaian sebelumnya, yang pertemuan kemarin-kemarin, itu adalah dari AC ke AC converter. AC ke AC converter sama AC DC converter ini adalah yang inputnya tetap, tapi variabel outputnya itu berbeda-beda. Nah, ya, sehingga ini yang jadi apa namanya pembeda. Nah, kemudian perbedaan diode rectifier dan fase control rectifier. Ada dua ya. Juan, silakan nanti Anda baca ya bahwa diode rectifier atau penyearah diode merefer sebagai penyearah yang tidak terkendali, yang tidak bisa dikendalikan, which make use of power semiconductor diode to carry load current. Jadi hanya untuk digunakan sebagai power semiconductor diode ya, diode semiconductor power untuk membawa beban arus. Kemudian diode rectifier give fixed voltage. Jadi diode penyearah itu hanya memberikan tegangan output DC yang tetap. Ini yang tetap. Tapi kalau yang dikontrol itu adalah bisa dikendalikan variabelnya. Bedanya di situ. Nah, kemudian aplikasinya itu. Ini ada beberapa aplikasi ya. Ada tentang fase control rectifier itu adalah DC motor control ya, mengatur kecepatan motor DC ya. Kemudian yang kedua adalah AC feed fraction system using DC traction motor ya. Kemudian elektromekanik, elektrochemical, elektrometallurgical ya, processes ya. Jadi ya elektrokimia, kemudian elektrometalurgi ya. Kemudian magnet supply proses ya, reaktor kontrol, kemudian portable hand tool drive. Portable hand tool drive itu yang misalnya untuk obeng listrik ya, obeng listrik, kemudian alat-alat yang sifatnya itu bor listrik ya. Itu kan bor listrik sekarang kan bisa diatur kecepatannya. Tuh. Nah, itu kan di situ mengatur apa yang diatur. Ya. Kemudian variable speed industrial drive ya. Kemudian baterai charge, pengisian aki, baterai dan sebagainya. Kemudian adalah high voltage DC transmission, itu adalah transmisi tegangan DC, tegangan tinggi DC. Kemudian ada lagi yang namanya UPS atau uninterruptible power supply system. Kalau sekarang sih UPS sudah tidak kayak dulu populernya. Ya. Walaupun sekarang ada diesel dan sebagainya. Kemudian silakan nanti ini juga dipelajari klasifikasi dari fase control rectifier bagaimana ya. Kemudian yang berikutnya adalah different type of single fase control rectifier. Nih, juga silakan ya. Nanti ada half wave control rectifier ya, banyak arah terkendali setengah gelombang. Kemudian ada lagi full wave control rectifier, banyak arah terkendali gelombang penuh. Nah, kemudian nanti ada di sini single fase semi converter, kemudian ada single fase full converter. Ini pembedanya lagi. Ya, kemudian three fase control rectifier itu apa namanya? Ada beberapa tipe. Yang pertama 3 fase, kemudian 3 fase setengah gelombang banyak arah terkendali ya, atau terkendali setengah gelombang, kemudian banyak arah terkendali gelombang penuh 3 fase ya. Di sini semi converter, kemudian full converter. Jadi nanti ada 3 fase, kemudian ada single fase.
ya. Ini nanti silakan Anda baca kembali. Ya, paling nanti ujiannya ya hanya gini-gini saja lah, termasuk ngitung yang dari sini. Kemudian kita lihat ya, Principle of Phase Control Rectifier Operation ya. Jadi prinsip-prinsip operasi dari penyearah terkendali ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau yang ini kan jelas karena satu, maka di sini adalah half wave thyristor converter dengan beban resistif ya. Kemudian juga ini silakan nanti Anda baca dulu ya, kuadran diagram dan seterusnya ya, yang ini. Kemudian juga persamaan-persamaannya ya, ini silakan nanti Anda baca ya. Kemudian berikutnya yang ini ya, ini, to drive an equation for the average DC output voltage across the load ya. Ini juga silakan nanti, ini kan urut semua deretan. Artinya apa, betul-betul berurutan ya. Kenapa ini jadi ini, kemudian jadi ini, kemudian jadi ini ya. VO misalnya ya, ini kan ada integral alfa per P sampai P ya. Di sini VO dari mana? VO itu kan lihatnya yang ini ya, VS VM sin omega T ini dimasukkan ke sana ya, VM sin omega T. Kemudian berikutnya yang ini VODC setengah 2P ya, integral ini kan dipindahkan ya sama dengan DC. Kemudian integral VM sin omega T ya, ini dikeluarkan, ini dipindah ya. Kemudian berikutnya ini juga jadi ini, kemudian jadi ini dan seterusnya. Ini diintegralkan, yang tadinya integral sin jadi main cos dan seterusnya, ketemu ya. Itu kan sudah urutan kali. Nah, kemudian termasuk bagaimana nanti Anda memberikan atau menghitung tegangan output DC ya, rata yang diberikan sebagai rumus ini. Nanti sehingga kalau misalnya kita tahu ya, misalnya we can obtain the control characteristic by plotting an expression ya, plotting the expression for the DC output voltage. Misalnya di sini sudut alfanya berapa dipasang, maka VO-nya berapa. Ini kan dari rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Ini dari mana? Ini dari sini. Ya, dari sini. Kemudian ini ya, ini dimasukkan ke sana. Sehingga nanti akan ketemu. Kemudian berikutnya nanti ketika ini sudutnya sampai sini, ketika dikasih 180, ini tegangannya jadi kecil ya. Tapi kalau yang ini besar, sehingga pengaturan tegangan itu bisa diatur hanya dengan menggeser-geser pasenya. Tuh. Kemudian yang berikutnya silakan nanti ya juga Anda baca yang ini ya, pelajari VDCN ya, di VN ya. Kemudian berikutnya adalah to drive an expression for the RMF value of output voltage of single phase half wave control rectifier dengan beban resistif ya, beban tahanan, maka ini bisa dicari tegangan output efektifnya, kemudian output tegangan outputnya, kemudian yang ini ya, ini udah berurutan sekali sampai sini. Nah, kemudian performa parameter, kemudian efisiensi banyak arahan ya, rectification itu efisiensinya berapa bisa dihitung tuh, ya. Kemudian triple faktor kan tahu ya, kalau misalnya gelombang gini, kemudian ini gini ya. Ini kan gini, ini kan ini penyiar kan gini, ini kan ada ripple riaknya ya. Kemudian ini current ripple faktor dan seterusnya ya. Ini nanti tolong Anda pelajari semuanya ya, kita hanya melihat atau menunjukkan saja ya, supaya ini kita cepat tuh. Nah, sehingga besok kita praktikum, kita cobalah gitu. Karena ini juga sudah malam ya, ya memang mulainya malam. Oke. Terus kemudian single phase half wave control rectifier ya, ini juga dengan RL, beban RL. Kemudian ini kan setengah gelombang, maka ini bisa diketahui ya, ini hanya satu setengah gelombang. Kemudian bebannya ada R dan L.
bedanya dengan yang R saja gimana? Ya, nanti kan ini perbedaannya di gelombangnya ini. Sehingga dengan menghasilkan bentuk gelombang-gelombang yang berbeda-beda ini bisa kita atur. Ya, ini saya kira. Kemudian menghitung extinction angle beta ya juga bisa. Beta itu dari mana ya? Ya, nanti kita bisa hitung. Nah, makanya cara mempelajari sinyal itu ya hanya ada dua cara. Yang pertama dengan teori-teori seperti ini ya, rumus-rumus matematik ya. Yang kedua adalah dengan alat. Alatnya bagaimana? Ya kalau alatnya itu dengan CRO, multimeter, gitu ya. Kemudian alat-alat bantu yang lain ya, itu alat ukur yang lain, ampermeter dan seterusnya. Kalau kalau tidak menggunakan dua itu ya nggak bisa. Kalau dengan menggunakan rumus bisa, itu idealnya ya. Idealnya itu dengan rumus, tetapi karena saking idealnya itu harus menggunakan imajinasi. Jadi kalau kita menghitung sinyalnya bentuknya kayak apa, itu harus menggunakan logika. Ya, silakan nanti ini bisa dipelajari. Oke. Kemudian yang berikutnya single fase Hall wave counter rectifier dengan beban RL ya. Untuk free wheeling diode. Nah, free wheeling diode itu kan ada ini saja. Ini free wheeling diode ya. Artinya apa? Kalau ini mengalir ke sana, maka ini ke sana, gitu ya. Sehingga ini tidak terjadi short. Tapi kalau ini kan bisa terjadi short. Kenapa? Di sini ada RL-nya. Maka di sini tidak bisa mengalir ke sana, nggak bisa itu. Bisa ada mengalir ke sana. Nah, maka di sini digunakan itu. Ya, sehingga ketika kita lihat disadvantages can be overcome by connecting diode across the load shown in figure. The diode is called freewheeling diode. Ya, kemudian the waveform are shown below. Jadi ini bisa menggambarkan gambar ini. Ya, ini gambarnya kan yang ini, omega T. Yang ini ya. Karena apa ini titik-titik? Ini VO-nya, ini IO-nya, kemudian ini VO-nya adalah garisnya seperti ini. Ini ya. Kemudian masuk ke sana, kemudian ini ke sana, Itu ya. Sehingga ini tidak ada. VO-nya. Ini O-nya, kemudian ini gate-nya. Gate-nya hanya pulsa seperti ini saja. Oke, kemudian silakan nanti Anda pelajari ya sampai single fase ini juga ya masuk nanti kan seminggu waktunya. Itu termasuk sampai ini aja sampai sini ya. Sehingga sampai 42, 46 sampai 72 ya. Sampai sini aja. Oke, Anda pelajari kemudian kalau ada masalah besok kita diskusikan. Sehingga cepat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada yang dari Indonesia Timur atau Indonesia Tengah? Tidak ada ya. Kalau ada kan takutnya sana sudah malam. Makanya kemarin waktu pas di Manado itu saya ngisi jam 9 itu ya. Enak saja jam 9. Kenapa? Di sana kan kalau jam 9 di sini jam 8 atau jam tengah 9 kan berarti di sana jam jadi enak. Tuh. Oke, ada yang mau disampaikan? Yang praktikum jelas ya tugasnya? Halo? Oh, nggak ada suaranya. Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke ya, yang ini juga ya, saya kira teorinya nanti Anda pelajari sendiri. Nanti besok kita tetap diskusi terkait dengan ini. Ya, nanti kita coba masuk ke contoh-contoh. Karena yang kita pelajari barang yang tidak terlihat itu aja. Kalau barang yang tidak terlihat kan ada dua solusi. Yang pertama dibayangkan,
Yang kedua dengan alat ukur, alat bantu lah. Gitu. Nah, alat bantunya itu hardware ya. Tapi kalau rumus sebenarnya juga alat ukur. Jadi kalau namanya seorang desainer itu ya biasanya imajinasinya itu digunakan. Tapi untuk orang teknik kan nggak mungkin imajinasinya kayak orang seni, itu nggak mungkin. Orang seni itu kalau menangis saja terjadi lagu kok. Tapi kalau orang teknik kan nggak mungkin. Ya. Jadi apa namanya itu bedanya. Oke ya, gitu ya. Yang penting kita sudah bertemu saja ya. Kalau kadang-kadang memang daring ya, karena memang nggak. Ya saya pengennya sih luring terus karena memang kan kondisinya nggak bisa. Untuk yang kelas satunya pun saya besok juga belum tahu. Karena kan tadi dibilangin ke Surabaya, tapi ke Surabaya kapan saya belum tahu. Tuh, kadang kan hanya tahu-tahu dikasih tugas. Tuh, kamu bisa berangkat gitu. Ya resikonya di apa namanya membantu ya, membantu Pak WR kan juga begitu. Termasuk mungkin Anda diajar Pak Muslihin itu kan ya, itu kan juga repot sekali, rapatnya banyak sekali. Gitu. Nggak bisa apa-apa. Oke, begitu ya. Ada yang mau disampaikan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Farhan. Untuk terkait dengan teori elektronika itu ada UTS atau tidak ya, Pak? Ada. Yang ini toh elektronika daya toh? Ya, Yang Pak. ini. Iya, ada. Makanya nanti kita ambilkan dari buku ini dan yang buku satunya itu ya di awal. Hanya kemungkinan mundur. Sehingga kalau misalnya ini kan sudah minggu ke-8 ya, ya kemungkinan sekitar tanggal 9 tanggal 8 lah gitu ya, 2 minggu lagi itu sekitar itu, karena kan kemarin kan saya masuk kemarinnya kan kosong ke Manado itu ya, jadi kemungkinan tanggal 8 lah minggu ke 10-an sekitar itu ya Mas ya. Nanti silakan dipelajari ya, nanti kan saya kasih tahu bukunya yang mana gitu sehingga ada yang pelajari materinya mana itu supaya tidak kemana-mana. Ujiannya di anu ya, kemungkinan apa namanya, kalau nggak luring ya daring. Anda pinginnya apa? Luring saja ya, itu ya, luring saja. Tapi kalau daring ya kemungkinan, tapi kalau yang jelas ke ujian akhir itu luring lah, jelas itu pastinya, karena kan jadwalnya dari kampus. Tapi kalau yang ini nanti bisa lihat kondisi, artinya kalau luring ya kita tempat ya. Tapi kalau daring ya berarti Anda hanya tugas mengerjakan di rumah saja selama beberapa jam. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada kita akhiri saja ya. Ini nggak, saya kira nggak sampai 1 jam. Yang penting udah kita apa namanya membahas masalah materi dan kemudian nanti Anda belajar mandiri, kemudian yang